Salam dan bahagia. Saya Fandi Mandang, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Tomohon, memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3, yaitu visi, kanvas Bagja Prakarsa Perubahan. Yang pertama adalah merumuskan visi guru penggerak menggunakan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan alur Bagja. Bagja memiliki kepanjangan, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi guru penggerak yang saya susun adalah terwujudnya murid yang berkarakter, mampu mengembangkan potensi dan kompetensi secara holistik. Serta prakarsa perubahan yang saya rencanakan adalah menciptakan pengalaman belajar yang otentik dengan pembelajaran proyek. Selanjutnya, pada kanvas Bagja dimulai dari alur buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya susun adalah apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pengalaman belajar yang otentik. Dan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mengajak kepala sekolah dan rekan guru bertukar pikiran terkait pentingnya menciptakan pengalaman belajar yang otentik. Membaca literatur bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang otentik itu. Selanjutnya, pada tahap ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya susun, siapakah rekan di sekolah yang pernah menerapkan pembelajaran dengan menciptakan pengalaman belajar yang otentik? Aktivitas apa saja yang mendukung dalam menciptakan pengalaman belajar yang otentik? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pengalaman belajar yang otentik? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pengalaman belajar yang otentik? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mencari contoh nyata bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang otentik. Mewawancarai guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua untuk dimintai pendapat tentang cara menciptakan pengalaman belajar yang otentik. Dan mewawancarai pihak dunia usaha dan dunia kerja tentang pengalaman belajar yang sebaiknya dilakukan di kelas. Pada tahap gali mimpi, pertanyaan yang saya susun adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika menciptakan pengalaman belajar yang otentik telah berjalan dengan baik? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Membuat uraian langkah-langkah konkret dalam menciptakan pembelajaran yang otentik. Dan membuat daftar perubahan sikap dan perilaku murid melalui proses wawancara. Selanjutnya, tahap jabarkan rencana. Pertanyaan yang disusun adalah, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk menciptakan pengalaman belajar yang otentik? Dan apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat daftar pertanyaan yang sederhana kepada murid tentang bagaimana gambaran pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar yang otentik. Membuat daftar tentang apa saja produk yang dapat menunjukkan bahwa murid telah memperoleh pengalaman belajar yang otentik. Dan tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang dibuat adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam melaksanakan pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar yang otentik, bagaimana mengontrol pelaksanaan pembelajaran
yang menciptakan pengalaman belajar yang otentik? Bagaimana memonitoring pembelajaran yang menciptakan pengalaman belajar yang otentik? Bagaimana praktik pembelajaran yang dapat menciptakan pengalaman belajar yang otentik? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mengajak rekan guru lain atau kepala sekolah, bahkan pengawas untuk mengobservasi kelas saya, membuat daftar ketercapaian pelaksanaan pembelajaran yang menciptakan pengalaman belajar yang otentik, dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Demikian pembahasan saya. Sekian, salam dan bahagia.